berita tentang kejahatan terhadap anak di bawah umur dan korupsi yang menghebohkan masyarakat. Polres Tangerang Selatan telah membongkar 4 kasus tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur. Para pelaku kejahatan ada yang berstatus sebagai ayah kandung korban, ayah tiri, hingga driver ojek online. Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Victor Inkiriwang, menjelaskan bahwa 4 kasus tersebut dilaporkan atas LP yang berbeda. Dari 4 kasus tersebut, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 1 anak pelaku lainnya ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Kasus pertama yang sempat menjadi sorotan yakni dugaan penculikan anak berumur 11 tahun di Serpong oleh seorang driver ojek online. Terduga pelaku juga melakukan tindak pidana asusila terhadap korban. Kasus kedua yakni dugaan tindak pidana pelecehan yang dilakukan pria di Pondok Aren berinisial H terhadap anak tirinya yang masih berusia 11 tahun. Polisi juga mengungkap tindak pidana pelecehan yang dilakukan pria Pondok Aren lainnya SH terhadap anak kandungnya yang masih berusia 15 tahun. Terakhir, Polres Tangerang Selatan juga mengungkap kasus dugaan tindak pidana asusila yang melibatkan anak sebagai pelaku di Cisauk. Total ada sebanyak 7 orang anak di bawah umur yang menjadi korban. Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Negeri Sumba Barat menetapkan mantan Wakil Bupati Sumba Barat, Martin Ngailutoni, sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar 8 miliar 400 juta rupiah. Martin diduga bermain dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar perkotaan Waikabubak, Sumba Barat, dengan pagu anggaran sebesar 9 miliar 900 juta rupiah lebih. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT, Anak Agung Raka Putra Dharmana, menjelaskan bahwa tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar 8 miliar 400 juta rupiah lebih yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2016 hingga 2020. Bagaimana kita dapat mencegah kejahatan seperti ini? Apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi anak-anak kita? Bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak dan pemberantasan korupsi? Tentu saja, kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak dan pemberantasan korupsi. Kita perlu bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mencegah kejahatan seperti ini. Kita perlu memberikan edukasi kepada anak-anak kita tentang pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri. Kita perlu mengawasi dan memantau perilaku anak-anak kita untuk mencegah mereka menjadi korban kejahatan. Dalam kasus korupsi, kita perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Kita perlu mengawasi dan memantau penggunaan anggaran negara untuk mencegah korupsi. Kita perlu memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang terbukti melakukan korupsi. Dengan demikian, kita dapat mencegah kejahatan seperti ini dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.